الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Lan qalal mu'allif radhiyallahu anhu ankum. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai tentang mujibatul gusli. Yang pertama itu adalah ilajul hasyafah fil farji. Yang kedua khurujul mani, yang sudah kita bahas ciri-cirinya. Yang belum kita bahas adalah perbedaan antara madhi wadi. Sudah ya? Belum. Nah, jadi untuk diketahui ibu-ibu nanti yang punya anak laki-laki, yang punya pasangan, nah paling tidak harus mengetahui dan atau bisa memberitahukan bahwa selain sperma ada dua cairan lagi namanya mazi dan wadi. Mazi dan wadi. Nah, ketiga ini mempunyai ciri-ciri dan hukum yang berbeda. Pertama kita bahas dari ciri-ciri sperma. Mempunyai 3 ciri. Yang pertama, keluarnya dengan ada perasaan taladzus atau ada perasaan enak. Kalau enggak ya enggak akan berlangsung lama itu hubungan suami istri. Yang kedua adalah keluarnya memancar. Tapi enggak semuanya juga memancar. Ini salah satu ciri saja. Nah, apabila dia basah keluar mempunyai bau yang khas. Ada yang mengatakan bau kaporit, ada yang mengatakan bau apa tuh? Bau beklin. Kalau ada pohon pelepah kayak semacam kayak pohon kelapa itu tuh ketika daunnya berguguran, nah baunya seperti itu. Nah, ini ciri-ciri yang biasanya ada. Nah, kalaupun ciri-ciri ini tidak ada, itu biasanya ada bisa diketahui dengan mungkin dari segi yang lainnya. Ciri yang lainnya adalah dia berwarna keruh. Ada keruh, ada bening. Nah, ini keruh. Keruh, kental. Seperti putih kuning, putih telur. Nah, adapun hukumnya suci. Sehingga kalau misalnya terciprat di sarung atau di pakaian, maka tidak najis gitu loh. Hanya saja kalau lebih bagus lagi kalau misalnya ada terlihat tampak, paling nggak dibilas atau dicuci saja. Tapi nggak najis. Itu. Karena kalau air sperma itu najis, maka kita semuanya adalah najis, gitu, ya kan? Jadi air sperma itu tidak najis, kecuali kalau bercampur dengan cairan lain. Misalnya ada kondisi orang tertentu, entah dia terjadi habis kecelakaan atau terkena benturan yang kuat, nah ketika itu keluar spermanya bercampur dengan darah, nah maka itu menyebabkan air spermanya jadinya karena bercampur jadi najis gitu. Tapi kalau murni tidak najis. Itu hukumnya. Sehingga apabila orang keluar sperma, apapun kondisi penyebab keluarnya, disengaja ataupun tidak sengaja, dia sadar ataupun tidak sadar, maka hukumnya harus wajib mandi. Nah, wajib mandi itu hukumnya dan tidak najis. Jadi satu tidak najis, yang kedua wajib mandi. Yang kedua adalah wadi. Wadi itu cairan berwarna keruh, kental, tidak berbau. Biasanya keluarnya ada dua kondisi nih biasanya. Kondisi lagi tegang, dalam keadaan stres gitu ya. Kadang lagi stres, itu biasanya keluar ketika sedang mau atau mau pipis. Itu keluar wadi. Atau ketika dia berusaha mengangkat suatu benda yang berat, dia paksakan keluar cairan. Nah, itu cairan wadi namanya. Hukumnya cairan wadi ini najis. Dan apabila keluar, cukup wudhu saja. Artinya tidak wajib mandi. Nah, yang ketiga, mazi. Mazi ini adalah cairan yang bening, kental, tidak berbau. Keluarnya biasanya ketika ada timbul rangsangan syahwat, sebelum air mani keluar, mazi dulu yang keluar. Jadi sebelum sperma keluar, itu biasanya diawali dengan mazi. Nah, ada yang mengatakan mazi ini dia membersihkan saluran yang nanti akan dilewati oleh sperma. Gitu. Nah, hukumnya najis. Tidak wajib mandi. Jadi apabila keluar, dia cukup kalau mau sholat atau mau ibadah yang lain cukup wudhu saja. Nah, itu yang keluar daripada kemaluan. Nah, untuk perempuan berbeda memang. Kalau putih itu, kalau perempuan laki-laki itu berwarna putih
pekat, keruh terkadang. Kalau perempuan lebih berwarna cair dan berwarna kuning. Tidak pekat tapi cair dan berwarna kuning. Nah, itu yang berkaitan dengan mujibatul ghusli. Yang kedua yaitu keluarnya sperma. Yang ketiga adalah haid. Apabila sudah selesai atau sudah masa suci setelah keluar darah haid, maka diwajibkan mandi. Paling sedikitnya sehari semalam. Biasanya haid itu 6-7 hari, paling lama 15 hari, 15 malam, itu paling lama. Sebentarnya sehari semalam, biasanya 6-7 hari, dan paling lamanya 15 hari. Nah, bab haid kita bahas nanti, bab terpisah tersendiri. Yang berikutnya adalah nifas. Nifas ini keluarnya yang paling sebentar itu nifas keluarnya sekejap. Sekejap itu sebentar keluar. Nah, biasanya 40 hari, paling lama 60 hari. Tapi kalau 40 hari sudah berhenti, dia mandi, dia boleh sholat. Kalau toh ternyata masih berlanjut keluar nih, setelah 40 hari, sebelum 60 hari masih keluar, maka dia tidak perlu mengkodok sholatnya. Dapat pahala nggak? Dapat pahala dari bacaan sholat yang dia baca gitu. Dan nggak perlu dikodok, karena memang belum wajibnya sholat ketika itu. Jadi dia menyangka udah beres nih, 40 hari ini udah selesai. Nah, terus dia sholat seperti biasa, dia puasa seperti biasa, nggak taunya masih keluar nih darah nifasnya dan masih rentang 60 hari ini, di bawah 60 hari. Maka sholatnya memang tidak sah, tidak wajib kodok, dan dapat pahala karena bacaan sholatnya. Wajib dikodok nggak? Nggak wajib, karena memang kondisinya belum wajib sholat gitu. Yang berikutnya wiladah, melahirkan. Baik ketika melahirkannya itu dalam keadaan kondisi ada darah atau tidak, kering sama sekali, nggak keluar darah sama sekali, maka apapun yang keluar ketika itu, baik alaqah segumpal darah atau mudghah segumpal daging, maka wajib mandi. Ya baik istilahnya kalau keguguran ya, keguguran itu baik keluarnya segumpal darah atau prematur misalnya keluar segumpal daging, tetap harus wajib mandi gitu. Lagi mana satu kasus misalnya ketika sedang bersalin, bayinya nongol, palanya nongol, masuk lagi ke dalam. Ada nggak kasus begitu? Ada. Nah, begitu. Nah, udah keluar masuk lagi, ternyata belum mulus-mulus juga. Keluar-keluarnya mungkin besok hari. Nah, setelah kondisi kejadian yang tadi, dia tetap boleh sholat. Boleh sholat. Dia belum dihitung kategori melahirkan, belum keluar, baru cuma nongol doang palanya, terus masuk lagi. Udah keluar darah gimana? Ada darahnya Pak? Belum termasuk, karena belum melahirkan. Nah, jadi disebutnya itu darah tolak namanya, talkun. To lam kof. Jadi darah yang bukan darah melahirkan dan juga bukan darah nifas. Jadi misalnya ketika lagi proses bersalin, kakinya dulu keluar, nggak tahu gimana, anaknya manjat lagi gitu, masuk lagi ke dalam. Nah, kondisi kayak gitu tidak wajib mandi karena belum melahirkan. Boleh nggak sholat? Boleh sholat. Misalnya hari itu masih bulan Ramadan, puasa nggak dia? Puasa gitu misalnya pas lagi waktu sahur, besoknya dia puasa. Keluarnya kapan? Keluarnya misalnya besokan harinya lagi. Nah, ketika keesokan harinya lagi keluar normal, semua sudah keluar, maka baru wajib mandi, namanya wiladah. Nah, itu perkara yang mewajibkan mandi dari bab mujibatul ghusli. Yang pertama ilajul hasyafah fil farji, yang kedua khurujul mani, haid, nifas, wiladah, dan yang terakhir nanti adalah mayit. Nah, selain yang meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah yang memang benar-benar berjuang peperangan di jalan Allah, berperang dengan tentara kafir, maka ketika meninggal tidak boleh dimandikan. Jadi dikuburkannya itu cukup dengan pakaian yang dipakai. Pakaian yang dipakai tidak perlu diganti dengan kain kafan,
dan dikuburkan dan disolatkan tidak perlu dimandikan. Karena apa? Karena orang yang meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah tersebut, dia akan merasa bangga nantinya dengan kondisi yang dia dapat ketika dia di dalam peperangan. Kondisi seadanya itu bangga gitu, jadi kebanggaan. Jadi yang diwajibkan mandi itu tentunya satu, bila meninggal itu adalah seorang yang muslim. Orang kafir tidak wajib dimandikan. Nggak ada hukumnya mereka wajib dimandikan seorang muslim, baik dia laki-laki ataupun perempuan, baik besar ataupun kecil, baik anak-anak ataupun sudah dewasa. Ada pengecualian di sini adalah bagi orang-orang yang mati syahid, satu pengecualian. Yang kedua pengecualian yaitu bagi orang kafir asli kafir. Memang aslinya kafir ya. Ada yang nggak asli, murtad. Orang murtad nggak dimandi juga, gitu. Nggak dimandiin. Dia pindah agama, udah nggak boleh dimandikan. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga dia murtad, pindah agama, dia meninggal, dia nggak boleh dimandikan, gitu. Berarti status dia adalah sama statusnya dengan orang-orang kafir. Nauzubillah. Terus bayi yang lahir nggak ada ciri-ciri kehidupan. Kalau ciri-ciri kehidupan itu gimana sih bayi? Nangis, gerak-gerak gitu ya. Nah kalau ciri-ciri kehidupan itu tidak tampak ketika lahir, maka tidak wajib dimandikan. Terutama yang kurang dari 4 bulan ya. Kalau kurang dari 4 bulan, jadi sunnah di sini sih bahasa Melayunya dibungkus, mungkin dikafankan ya. Nah sunnah dikafankan dan dikuburkan, hukumnya sunnah. Dah, ada yang mau ditanyakan bab ini sebelum lanjut ke bab berikutnya? Oh, setelah suami istri ini berhubungan lalu meninggal, yang meninggal istri, laki-lakinya meninggal. Oh, belum mandi wajib. Oh ya, kalau memang belum mandi wajib ya ketika dimandikan jenazah itu dia dimandikan. Apakah mandinya 2 kali? Enggak, cukup 1 kali saja. Mandi mayat aja. Mandi mayat. Ya memang ada yang mengatakan kalau lihat dari sunnahnya itu kan harus diwudukan dulu. Diwudukan, bagusnya memang dimandikan dulu, niatnya mandi wajib. Mandi wajib sempurna, mandi wajib semua dengan sunnah-sunnahnya, baru setelah itu diniatkan mandi jenazah, boleh seperti itu. Kalau memang mengikuti sunnahnya, sunnahnya mayit itu kan harus diwudukan dulu sempurna. Nah ini kalau mau dimandikan dulu dengan sempurna, boleh. Gitu. Jadi mandi dulu, baru diwudu. Mandikan dulu, wudu dengan sempurna, setelah itu baru mandikan. Gitu. Memang harus disampaikan kepada yang memandikan, gitu, kondisinya ketika itu.